memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk kegiatan kita setelah sekian lama kita off ya. Setelah 2 tahun ke belakang dari 2011 kita off, baru kali ini kita mengumpulkan kembali orang tua untuk acara parenting, yaitu pendidikan untuk orang tua. Jadi selama ini mungkin tidak hanya ibu-ibu saja yang ingin diberikan ilmu, tidak hanya anak saja, orang tua juga penting diberikan pendidikan, diberikan parenting yang nantinya gunanya agar pendidikan di sekolah dengan pendidikan di rumah itu sinkron gitu ya. Jadi kalau di sekolah gini, kalau di rumah gini, jadi biar ada kesamaan di rumah seperti apa, di sekolah juga seperti apa. Nah, pada hari ini kami mendatangkan dari lembaga psikologi Gempita, ya, dari lembaga psikologi Gempita, Bapak Abdul Qadar. Ini dia yang ganteng, yang masih muda ya. Kita mau daripada tuanya, ini masih ganteng. Dan biasa yang muda yang berkarya ya Bu ya. Ada yang udah ibu-ibu mah apalagi nya kada porde ibunya. Nah, untuk menghilangkan kejenuhan kita selalu di rumah di dapur ya, kerjaan di rumah tidak ada selesai-selesainya ya Bu ya. Kita akan mendengarkan beberapa tips terutama untuk anak-anak yang mau masuk ke SD. Apa yang harus saya siapkan nih sebagai orang tua untuk masuk ke SD? Apakah anak saya itu siap nggak masuk ke SD? Kemudian gimana nih meningkatkan kreativitas anak di rumah, sementara di sekolah gurunya seperti ini, kalau di rumah bagaimana? Nah, nanti kita dengarkan paparannya dari Bapak Abdul Qadar ya. Sebenarnya acara parenting ini tidak hanya untuk kelompok B saja, kelompok A juga penting kan. Ini namanya juga parenting, pendidikan untuk cara mendidik anak untuk semua usia TK, yaitu TK kelompok A dan kelompok B ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kedepannya kan ada yang mau ikut tes. Nah, untuk tes itu kalau kelompok B dianjurkan ikut ya, untuk melihat kematangan apakah anak saya matang nggak nih masuk ke SD-nya. Nanti dari hasil tes itu bisa kelihatan kan nilainya berapa. Kalau nilainya misalnya di atas 50, oh berarti artinya sudah matang. Kalau di bawah 50 biasanya belum matang gitu. Nanti ada tips-tipsnya seperti apa gitu. Nanti paparannya dapat disampaikan oleh Bapak Abdul Qadar ya. Kemudian kelompok A juga yang belum mau ke SD tidak menutup kemungkinan, karena di sini juga banyak sekali yang harus digali. Saya udah nggak ke SD jadi tidak terlalu mementingkan gitu, tapi sebenarnya penting juga kan itu untuk ilmu juga untuk orang tuanya. Ini anak saya tuh kemampuannya seperti apa, jadi di rumah itu dididiknya seperti apa gitu kan. Jadi kan masing-masing anak itu karakternya berbeda-beda, tentu saja kita juga menanganinya berbeda-beda ya. Baik, karena waktunya sudah siang, kita kan hari Jumat pendek ya. Diusahakan kita jam 10.30 udah selesai. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan paparan dari Bapak Abdul Qadar. Mangga. Kita buka ya, benar. Baik, udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Yes. Itu aku pun jangan kalah sama anak-anak ya. Semangat. Mengajarkan ya. Semangat ya. Bu, tepuk semangat biasa kan? Tepuk semangat. Semangat. Sok, datang ajarkan ya, kalau tiktokan mah biasanya rame sampai ke parkur. Nah,
Biasa Bunda, kalau ritual ketemu sama saya ketika saya tanya gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tambah satu gerakan lagi. Iya. Siap ya. Tambah gerakannya ya. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Kenapa harus seperti itu Bunda? Karena menurut penelitian bahwasannya emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau ayah dan Bunda di sini manyun pagi-pagi, maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Kosong itu Tara. Maka dengan demikian ayah Bunda di sini dianjurkan pagi-pagi itu kita tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga, tidak boleh. Karena ibu-ibu itu biasanya pagi-pagi berantem sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Ditambah kalau suaminya tiga sebelen. Ditambah kalau ada tetangga bisa kulkas baru pagi kayaknya sok handang. Maka dengan demikian di sini bagi ayah atau Bunda yang punya penyakit emosional, yang ada penyakit emosionalnya, halo, yang suka marah-marah, yang suka nyubit anak ada. Nah, di sini saya punya terapi bagi ayah dan Bunda di sini yang punya penyakit emosional. Itu gratis, Bunda nggak perlu datang psikologi atau ke rumah sakit. Karena ternyata Bunda menurut penelitian ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Ya. Nah, lanjut dulu ya. Halo. Nah, jadi ketika kita tepuk tangan itu Bunda bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuman kalau tepuk tangan sorangan di jalan karena bahaya. Nah, kemudian tepuk tangannya bukan kayak gini Bunda, tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah, itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Ditambah dengan tersenyum itu ternyata Bunda bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Maka bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awetmu. Jadi kalau Bunda pengen itu salah. Oke, lanjut ya. Nah, bagi Bunda yang ingin awet muda atau kokoloteunana hilang, tahu kokoloteun? Itu tegudu di sablon Bunda pipinya, yang belum dina pipi teh naon? Kirain sablon ya. Nah, saya mah taunya sablon Bunda ya. Nah, itu nggak perlu, kenapa? Karena dengan tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa membuat kita awet muda. Maka kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak ya. Siap? Oke. 1, 2, 3, boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Kan lumayan agak cerah, tadi hujan angin rondar gelap di rumah. Sigana air pasea di rumah jeung suamina aya. Tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, maka dengan demikian saya punya rekomendasi di rumah kalau suami Bunda suka marah-marah, itu jangan ikutan marah Bun, atau suami atau Bun atau ayah di sini ada istrinya yang suka marah-marah, itu jangan ikutan marah. Tenang saja, cukup dengan tepuk tangan saja Bunda. Insya Allah ya nambahnya rekan. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, itu sedikit terkait dengan emosi manusia. Kenapa? Karena Rasulullah dulu pernah berjalan-jalan di kota Mekah, kemudian menemukan seorang ibu-ibu yang dia sedang menggendong anak dan anaknya nangis tidak berhenti. Dan kemudian si ibu ini nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan terhadap anakku? Rasulullah menjawab 3 kali, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Artinya apa Bunda? Jangan marah, jangan marah. Makanya keluarlah hadis la tagdob wala kalzanna. Barang siapa yang tidak marah, maka surgalah balasannya. Nah, masih mau marah sama anak? Belum. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, sayangnya hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi manusia. Cuman hari ini saya akan membahas terkait dengan kesiapan masuk SD dan cara meningkatkan kreativitas anak. Cuman mungkin sebelum saya mulai ke materi Bunda, perkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Koda dari Biro Psikologi Madinah Gepita. Kalau Bunda mau ingat nama saya itu gampang sekali, ingat aja Lailatul Qadar ya. Karena alhamdulillah saya lahir pada tanggal 27 Ramadan. Mohon doanya karena saya lahir di bulan berkah, mudah-mudahan hidup saya juga ikutan berkah. Nah, kodarnya makanya diantos tumpeng. Nah, kemudian kantor kami ada di Brigif Cimahi Bunda, di ya ada yang suka Brigif.
di kebun rumput di sana pinggir jalan banget itu sudah ada bannernya Psikologi Madinah Merdeka. Dan kemudian alhamdulillah saya leader Psikologi Madinah untuk Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan alhamdulillah juga saya sudah tersertifikasi hipnoterapi, ada yang mau saya hipnotis di sini. Saya bongkar. Nah, karena di hipnoterapi itu bukan hanya untuk membongkar aib ya Bunda, tapi bisa juga untuk hipnosmoking. Jadi bagi ayah-ayah di sini yang suka ngerokok, itu bisa diberhentikan dengan hipnosmoking. Ya, karena kebanyakan ya rata-rata suaminya hari rokok bela nganyuk ke hutang, hari biasa teka beli. Dan kemudian ada juga hipnoslimming bagi Bunda yang ingin langsing tanpa harus diet, tanpa harus olahraga. Ada. Jadi Bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari, itu bisa langsing dengan teknik hipnoslimming ya. Jadi bagi yang mau silahkan datang ke kantor Bunda, 500.000 sekali pertemuan. Mungkin yang membuat langsingnya bukan hipnoslimmingnya Bunda, tapi 500.000 nah. Dan kemudian alhamdulillah juga saya sudah tersertifikasi body language, jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini. Jadi tanpa ngomong pun saya bisa tahu Bunda itu kayak gimana. Jadi saya bisa lihat mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan. Atau pura-pura tersenyum tapi rawe. Rawe. Iya, betul. Tentang rumput, tenang aja ya. Karena insya Allah hari ini saya nggak akan buka aib ya. Jadi yang mau dibukain aibnya silahkan di belakang aja ya. Dan kemudian yang selanjutnya, bagaimana Pak cara menuntaskan anak kita supaya siap masuk SD? Yang paling pertama Bunda, syarat anak masuk SD itu bukan dari usia, bukan dari kemampuan calistung. Karena banyak hari ini anak yang sudah cukup usianya, kemudian sudah pinter calistung, tapi kenapa di SD-nya malah berhenti sekolah, bolos sekolah, ngerokok dan yang lainnya? Karena penyebabnya adalah yang paling pertama yang harus kita tuntaskan supaya anak kita siap masuk SD itu adalah mentalnya. Karena cukup atau tidaknya usianya, kemudian bisa atau tidaknya calistung anak, kalau mentalnya sudah bagus, insya Allah masalah usia, masalah calistung itu akan diturunkan. Jelas ya? Dan bagaimana Pak cara menuntaskan mental anak? Nah Bunda, hari ini banyak sekali anak-anak yang mengalami luka batin. Luka batin? Halo, luka batin? Ada yang mengabatin ini? Jadi luka batin, Bunda, luka batin itu biasa dikenal di psikologi itu dengan inner child. Ya, inner child itu adalah luka batin. Yang dimana Bunda, banyak sekali hari ini anak yang di bawah 7 tahun dan SD dia baiknya luar biasa, ke sekolahnya rajin, sholatnya rajin, kemudian ngajinya juga rajin. Tapi kenapa ketika SMP dia malah bolos sekolah, ngerokok, mabok, kemudian hamil di luar nikah, bahkan sampai ada yang jamur. Tahu jamur apa? Halo, jamur? Janda di bawah umur. Ini tarik-tarik ting mikir teh ya. Nah, kenapa banyak anak-anak yang seperti itu? Toh padahal ketika kecil dia baiknya luar biasa karena ini. Jawabannya satu, karena anaknya banyak hari ini yang mengalami luka batin. Dan kemudian Bunda, selain dari inner child juga banyak sekali inner yang lain kan, ada juga inner beauty. Inner beauty itu cantik dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik itu kudu buukna di bereman, halisna di hideungan, pipina di blowonan. Ya. Kenapa? Karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Dan kemudian menurut teori kuantum, tahu teori kuantum Bunda? Halo, kompor gas? Nah, teori kuantum itu adalah teori pembentukan alam semesta. Menurut teori kuantum bahwa emosi dan perilaku manusia itu Bunda sebuah gelombang yang dimana dia tidak terlihat tapi ada. Makanya Bunda kalau duduk sama orang nusuk ngomong ke batur, kira-kira panas atau adem Bunda? Panas. Nah, agening betah 2 jam terberes-beres. Seru. Sampai dicari sama suaminya kemana pemajikan orang padahal kena gosip di belakangnya. Nah kemudian yang selanjutnya, tapi kalau Bunda duduk sama orang yang baik hati, suka nolong orang, kira-kira panas atau adem Bunda? Adem. Kenapa? Karena emosi itu, emosi dan perilaku manusia itu sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, menurut teori kuantum di sini, emosi manusia itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi di pinggir kita itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh emosi kita, dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini itu tergantung dari emosi yang keluar. Jadi kalau Bundanya suka ngomongin orang lain, kemudian nganyuk Taramaya, ya Darmaji, tahu Darmaji? Lima ngaku biji. Nah, maka di sininya itu matanya bolotot, bibirnya berdarah, punggungnya bolong kayak sinder bolong. Nah, itu yang suka ngomongin orang lain, ada nggak?
Tapi kalau bundanya baik hati, suka nolong orang, nganyukun uang, bayar taramayar, oke, ayo begitu. Kalau ada boleh sininya, saya lagi butuh. Nah, maka di sininya itu akan kelihatan cantik bunda. Karena tadi, menurut teori kuantum atau pembentuk alam semesta bahwa emosi dan perilaku manusia itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Makanya wajar bunda, kemarin itu saya pernah melihat tayangan hitam putih dari seorang Deddy Kombujer. Dia pernah mengundang seorang nenek-nenek itu usianya hampir, saya lupa ya, kurang lebih hampir 140 dan bahkan sampai kalau nggak salah itu hampir 330 tahun bunda. Dan dia punya 8 anak, anak bungsunya itu udah hampir 70 sampai 100 tahunan. Dan kemudian ditanya sama Deddy Kombujer, apa nih rahasianya kenapa bisa panjang umur? Si nenek ini menjawab dengan satu kalimat, saya tidak pernah marah seumur hidup saya. Sedangkan bunda kejam genep, kejam halapan, barangkali nyarekan bunda tadi. Emosi. Makanya wajar kalau bunda cepat innalillahi, saya panjang umur. Kemudian yang selanjutnya bunda, nah kalau itu inner beauty, kemudian ada juga inner handsome. Kalau inner handsome itu wajah Korea hati Mekah. Jadi kalau bunda nanti selfie, captionnya itu wajah Korea hati Mekah. Insya Allah meninggal ongkek. Karena terlalu berat ya bunda. Dan kemudian juga ada inner chill. Kalau inner chill itu biasa dikenal dengan luka batin. Yang inilah yang sangat penting sekali dipersiapkan buat anak-anak kita. Bukan hanya yang mau masuk SD bunda, tapi anak yang secara keseluruhan. Kenapa? Karena tadi banyak sekali hari ini anak-anak yang mengalami luka batin ketika kecil dan tidak tersembuhkan. Akhirnya tadi anaknya ngerokok, bolos sekolah dan yang lainnya. Dan kemudian, apakah penyebab anak itu mengalami luka batin? Yang paling pertama, korban kekerasan. Karena hari ini banyak sekali orang tua yang ingin anaknya taat itu dengan cara sekali hauk, dua gaplok, tilu cabok. Ada yang kayak gitu? Jangan ya benar. Nah, kenapa seperti itu? Karena hari ini banyak sekali anak-anak yang taat itu karena takut, bukan taat karena cinta. Sehingga yang terjadi adalah banyak sekali hari ini anak-anak lebih mencintai HP bapak dan mamahnya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri, betul nggak? Ketika ayahnya pulang kerja, yang paling pertama dia tanyakan oleh anak kira-kira apa bunda? HP nah ya bunda, kenai bapaknya kebalik deh, yang penting HP nggak balik beli. Rata-rata gitu. Kenapa banyak anak-anak hari ini lebih mencintai HP bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri? Dan itu adalah salah satu tanda kegagalan kita menjadi orang tua ketika anak kita lebih mencintai HP bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Makanya wajar kemarin itu bunda di Tasik ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek, dia meninggal tanpa sepengetahuan siapapun bunda, padahal dia punya 8 anak, anaknya lengar, rumahnya gede-gede, mobilnya banyak-banyak, tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya meninggal, orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, bahkan orang tuanya kesepian, tidak ada anak yang tahu satupun. Padahal punya 8 anak. Kenapa seperti itu? Karena ketika kecil si anaknya lebih mencintai HP bapak dan mamanya, ketika sudah dewasa si anak ini lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Maka dengan demikian wajar kalau bunda hari ini banyak sekali yang nanya sama saya, Pak Kodar kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi? Jawabannya satu bunda, karena anak bunda taat yaitu masih karena takut, bukan taat karena cinta. Karena kalau anak sudah taat karena cinta bunda, kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail, ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu, maka lakukanlah. Tuh, kalau anak sudah taat karena cinta bunda, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh mandi, ya leher pun dia akan kasih ke orang tuanya. Kalau tadi anaknya taatnya karena cinta, bukan taat karena takut. Jadi kalau harian anak-anak bunda ketika disuruh sholat susah, disuruh mandi susah, disuruh makan susah, jawabannya satu, karena anak bunda taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis ke status atau ya lumayan. Jadi cek Pak Kodar gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya bunda, bagaimana dong Pak cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak kita? Bunda atau ayah di sini cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu teu kudu dibere jajan wae, teu kudu dibere mainan wae, atau teu kudu dibere HP wae. Kenapa? Karena cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu cukup dengan skin hanger. Apa itu skin hanger bunda? Halo, kan bunda mah taunya skincare ya, skincare glowing, hanger teh gantungan baju. Kamu diganti beli di Blok ya. Bukan ya bunda, skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Ya. Dan ini ada ceritanya, kemarin itu ada seorang anak SMP, dia ketangkap sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Kelas 1 SMP.
Nah kemudian diceklah IPPIS-nya, ternyata anak ini negatif narkoba, tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali. Kemudian dicek juga silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak orang yang kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya, sebuah keinginan anak ini selalu dipenuhi. Lantas kira-kira buat apa anak ini ngadarin narkoba? Kurang kasih sayang atau cari perkara? Nah karena waktu itu kami bingung kenapa anak ini ngadarin narkoba, kemudian kami suruhlah si anak ini bertemu sama orang yang nyuruh ngedarin narkobanya di sebuah mall. Ternyata yang nyuruh ngedarin narkoba itu adalah bunda orang Australia. Ya, menurut keterangan orang Australia ini, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut dengan harapan tahu bagaimana cara merangkul anak yang galau sehingga bisa diarahkan untuk menghindari narkoba. Sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleh, pengen anak kita jadi dokter, polisi, tentara di masa yang akan datang. Sabar tahun sekali parenting di sini. Halo, namanya Pak Bumela yang hidayatin sekolah gitu kan, bahkan paling mengeningkan nyusuhan gitu kan. Nah kenapa seperti itu bunda? Padahal saking pentingnya parenting ini, orang Australia sampai menyengajakan 3 bulan berturut-turut parenting dengan harapan bisa tahu bagaimana cara merangkul anak yang galau. Dan kemudian ajaibnya bunda, yang paling pertama dilakukan orang-orang Australia ketika bertemu sama si anak ini di sebuah mall, yang paling pertama dia lakukan apa aja yang bunda? Nengkuk pundak anak ini 3 kali, 1, 2, 3. Yang kedua si orang Australia ini nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Lantas reaksinya seperti apa bunda? Si anak ini nangis-nangisnya, kemudian meluk omnya, dan dia mengungkapkan perasaannya, hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia ini coba nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Tidak minta untuk dipeluk, tidak minta anak ini untuk nangis, tidak minta anak ini untuk mengungkapkan perasaannya. Lantas apa yang kita lakukan bunda ketika anak kita pulang sekolah? Rata-rata ditanyakan apa dulu bun? Halo, kamu anak kita pulang sekolah apa yang paling pertama ditanyakan? Apa? Tadi pelajaran makan Belajar apa? PR mana? PR mana? Nah, paling kalau di Lembang biasanya katanya teh pamulangan mana pamulangan gitu. Bahkan kalau di Cimahi bunda kemarin saya tanya, apa yang paling pertama ditanyakan ketika anak pulang sekolah? Tupperware mama mana? Jadi ibu-ibu sekarang lebih takut kehilangan Tupperware-nya dibanding anaknya. Majarkeun teh Pak Tupperware mama cicilan can beres, anaknya bisa nyieun deui. Ya Allah Rabbi, bagaimana anak mau tumbuh karena cinta? Coba sedangkan mamanya aja masih mencintai Tupperware-nya dibanding anaknya. Dikasih sampai sini. Maka dengan demikian bunda, hal pertama yang harus kita tanyakan ke anak kita dan suami kita, sok bayangkan kalau suami bunda hari ini ngojek papanasan kehujanan di luaran sana, dia sampai menahan lapar dengan harapan bisa membawa sedikit uang dan makanan ke rumah untuk membahagiakan istri dan anaknya. Tapi rata-rata ketika suami pulang kerja, apa yang paling pertama ditanyakan? Halo, apa? Pendapatan mana tukang panci lagi dulu bulan? Wajah telah menghayang kawin deui. Tuh dari si bapak ya kadukung. Wajah tuh bunda. Kurang aja. Kenapa? Karena tadi ketika suami kita pulang kerja itu bukan ditanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Oh udah, kalau menanya gitu gete. Oh gete itu datara biasa bunda ya. So bayangkan mungkin di luar sana tadi itu suami bunda dek tabrakan, mungkin di luar sana pun dia pulang dicarekan ke batur, pulang-pulang bukan ditanya sayang kamu bahagia, malah ditanya pendapatan. Wajar tuh menyarekan. Maka dengan demikian, hal pertama yang harus kita tanyakan ke anak dan suami kita ketika anak pulang sekolah dan suami pulang kerja itu adalah, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Ya begitupun juga bapak-bapak sama ya. Ibu-ibu pulang masak, sayang bahagia nggak? Entuh gitu. Kurang. Nah, itulah bunda, kenapa? Karena kata ini kata yang sederhana, semua orang bisa mengucapkan, gratis, semua orang tahu, tapi untuk mempraktekkannya sulitnya luar biasa. Dan kemudian ketika dipraktekkan, side effect-nya itu sangat luar biasa bunda buat psikologis anak dan suami kita. Makanya silakan bunda, hal pertama yang harus kita tanyakan ke suami dan anak kita itu adalah, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Kemudian yang kedua bunda, tepukan pundak yang dilakukan sama orang Australia ini itu bukan teknik hipnotis. Saya sering mempelajari teknik hipnoterapi, tidak ada cara menepuk pundak orang. Yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Jadi kalau seseorang disentuh bagian pundaknya, dia akan nyaman, dia akan percaya. Kalau sudah gak nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan bun. Makanya kalau sebelum bunda nyuruh anak sholat, sebelum nyuruh anak mandi, sebelum nyuruh anak belajar itu, sentuh dulu bagian pundaknya. Jelas ya?
Begitupun juga kalau bunda pengen kulkas baru ke suami, itu sentuh dulu bagian pundaknya bun, ya, bukan manyun 2 minggu. Karena ibu-ibu malah merayakan hayang ke suami kita gitu kan pak, manyun ya 2 minggu. Nah makanya dengan demikian bunda sentuh dulu bagian pundaknya karena ini titik kenyamanan dan titik kepercayaan. Maka dengan demikian bunda, titik skin hanger buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Dan kemudian untuk anak perempuan telapak tangan, pipi, punggung, perut. Karena menurut penelitian bunda, anak yang kekurangan skin hanger terutama sama ayahnya, itu dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Makanya kenapa bunda hari ini punya tetangga julidnya luar biasa gitu ya. Ketika kita ngelewat oge salah, kita ngelewat molong oge salah, atau kita ngelewat tepunten oge salah, so kayak tetangga begitu kan? Ayah? Mungkin orang tepunten teh nyeri buntu gitu kan? Nah kenapa ada orang julid seperti itu? Karena ketika kecil dia kekurangan skin hanger sehingga tubuh menjadi orang yang negatif thinking sama emosional. Dan orang seperti ini biasanya bunda di lingkungan itu suka jadi virus. Jadi lamun ke ngaliwetnya, lamun ke jalan-jalan teh batur mah rame, ada yang botram, ada yang selfie, main nama kasurupan sorangan bunda ya. Lari ke WC duka ngacak-ngacak namun gitu ya. Dan itu adalah orang-orang yang negatif thinking sama emosional karena ketika kecil kekurangan skin hanger. Nah kemudian yang selanjutnya bunda, skin hanger yang baiknya dilakukan itu bukan oleh ibunya tapi ayahnya. Karena yang harus ngasuh anak itu sebetulnya bapaknya bukan ibunya. Halo. Ini ya alhamdulillah saya bapak-bapak ya direkam. Kenapa harus bapaknya bukan ibunya bunda? Karena anak di bawah 7 tahun itu hampir 100% dia menggunakan emosi. Makanya wajar lamun hayang jajan teh hayang pok torolong, rewel, nangis, nanja. Kenapa? Karena ketika anak lahir dari perut bunda yang paling pertama dia lakukan apa kira-kira bun? Kayak minta sebelah tuh. Nangis. Kenapa? Karena dia lahir ke dunia ini membawa emosi bun. Dan kemudian kalau anak yang emosi ini diasuh sama ibu-ibu yang 80% pakai emosi juga, apa yang terjadi bun? Emosi ketemu emosi, sene ketemu sene, kira-kira apa yang akan terjadi bun? Makanya wajar kalau bunda jalan-jalan ke Brigip sama anaknya, kemudian tiba-tiba di Brigip anaknya lihat mobil-mobilan gede, leweh kakaknya ngogoreng teh lain, karena leweh malu dipanggilikeun maksakeun belaan teu meuli cilok yang sebelah bunda. Tapi pas di rumah bunda ban mobilnya dipotongkeun, kira-kira apa yang akan bunda lakukan? Halo, siap diri balik ngerti. Aing bilang tulis sebelah gitu. Emosi. Tapi lamun ku bapana enggak bun, ambil lem lagi jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu fitrahnya bunda turunan dari Allahnya, dia membawa 80% pakai logika, akal. Fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Makanya bunda, anak di bawah 7 tahun itu dia perlu peningkatan akal atau penyempurnaan akal supaya tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan itu hanya bisa dilakukan oleh bapaknya, bukan ibunya. Karena kalau anak disikin hanger sama ibunya, insya Allah pun makin emosi ya. Karena sini diusahakan ke sini. Makanya tadi skin hanger itu sebaiknya dilakukan oleh ayahnya, karena tadi anak itu butuh peningkatan logika dan akal supaya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kumaha atuh pas suami abi mah pulang apa? Bang Toib jarang pulang. Kalau suaminya Bang Toib jarang pulang, apa yang harus bunda lakukan? Apa? Kawin deh. Ulah ya. Oh siap. Nah, Poliandri. kemudian yang selanjutnya bunda, bagi bunda di sini yang punya anaknya emosional hari ini, kemudian hiperaktif, sering kincing lulumpatan wae, jalannya tiba baranting bunda ya. Penyebab anak emosional sama hiperaktif itu bukan turunan, bukan karena bedegong karakternya bun, tapi anak yang emosional sama hiperaktif itu penyebabnya cuma 2, itu dari gula sama tepung. Makanya tolong diberhentikan susu, coklat, permen, es krim, daging nugget, sosis, mie, roti. Merupakan apa tuh ya anak saya pak? Warna hijau itu bunda, warna ketenangan itu adalah warna hijau. Makanya kalau anak bunda rewel, kalau jajan pok torolong itu langsung kasih kangkung bun. Insya Allah lulus tunduh ya. Kenapa?
Karena warna hijau itu adalah warna ketenangan. Makanya kenapa ada istilah orang Sunda meleles lihat baik sarapan gitu dan yang lainnya. Karena tadi orang Sunda lamun doma beki, orang Sunda kayak beki. Kenapa? Karena tadi resep lalapan gitu ya. Besok itu kan saya mau ke rumah makan Sunda itu apa gitu ya, tapi dimakan enak memangnya. Karena itulah, jadi karakternya terlalu renang, meleles ya. Jadi mager ya. Jelasnya sampai sini Bunda, maka ada demikian. Bagi anak Bunda yang hiperaktif sama emosional, karena hari ini saya banyak melihat anaknya yang galak di sekolah, tedek cici, suka tetengkas ke babaturanana, jalannya tiba baranting, kemudian sok menyokkan temennya. Itu bukan karena dia memang bedebong atau karena turunan Bun, tapi penyebabnya cuma dua, karena gula sama tepung. Ya, maka dikurangi dulu karena Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya kamu itu adalah apa yang kamu makan. Jadi makanan itu berpengaruh sekali terhadap karakter anak kita atau terhadap kita juga Bun. Karena singa aja galak gara-gara konsumsinya apa Bun? Singa makan apa? Ya, jadi kalau anak Bun terlalu banyak makan daging jadi singa Bun. Kenapa? Karena saya nggak tahu apa korelasinya, tapi yang jelas menurut Rasulullah kamu itu adalah apa yang kamu makan. Makan di teori Abraham Maslow saja Bunda, di psikologi itu sering dikenal dengan teori Abraham Maslow. Pertama yang harus dituntaskan di anak itu adalah pemenuhan fisiologis, yang dimana yang harus dituntaskan itu adalah kasih sayang, pelukan, dan makanan. Jadi makanan ini yang harus pertama diperhatikan. Bahkan banyak hari ini anak-anak yang hiperaktif mengarah ke autis gara-gara ketika kecil dia sering dikasih teh manis. Kan banyak orang tua dulu mah kalau porot susu itu langsungnya dikasihnya teh manis, dan ternyata itu salah satu penyebab anak menjadi hiperaktif dan mengarah ke autis, dan itu dinamakan dengan ADHD. Enggak sampai sini? Bahkan kemarin mah Bunda di sana di Cebeber ya, saya pernah parenting itu ada yang sampai anak itu yang konsumsi kopi sampai 5 gelas itu pagi-pagi itu minum kopi sorangan sama bala-bala. Ini kalau dan saya lihat karakternya itu jadi berbeda dari anak-anak yang lain. Jadi dia sampai pipis itu nggak mau di WC, maunya di wastafel gitu ya, di sekolah jadi seenaknya dan yang lainnya. Dan setelah saya wawancara sama orang tuanya, ternyata memang anak ini konsumsi kopi. Jelas sampai sini? Ya. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, penyebab anak luka batin selain dari kekerasan yaitu dari korban perceraian. Karena sudah jelas kalau Bunda sama suami bercerai, yang jadi korban siapa? Anak. Makanya bagi Bunda yang mau nikah lagi, ada yang mau nikah lagi? Ada. Ya, maka bagi Bunda yang sudah menikah hari ini, tolong niatkanlah segala sesuatu itu karena ibadah. Karena kalau kitanya gak ibadah akan lelah, ningali suami pika sebelah, ningali ekonomi turun, kemudian ningali anak kedek cicing dan yang lainnya, itu pasti akan menanamkan kekecewaan di dalam hati kita. Tapi kalau kita niatkan segala sesuatunya ibadah, insya Allah jadi berkah. Karena sudah jelas kalau Bunda sama suami yang bercerai, maka yang jadi korban itu adalah siapa? Anak. Kemudian yang ketiga Bunda, anak itu banyak hari ini mengalami luka batin gara-gara bullying. Ya, karena hari ini banyak sekali anak-anak dibully sama temennya, sama saudaranya, sama orang tuanya. Dan ternyata bullying yang paling berpengaruh terhadap psikologis anak itu adalah bully dari orang tua Bun, bukan dari teman, bukan dari saudara. Kenapa? Karena banyak orang tua hari ini suka ngebully anaknya dengan cara membanding-bandingkan. Si mancung, si pesek, si gendut, si lacing, si putih, si gengheng, si lurus, si keriting dan yang lainnya. Walaupun menurut Bunda itu cuman guyon dan yang lainnya, tapi ternyata Bunda menurut psikologis anak itu Bunda bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya wajar kalau Bunda sering nanya sama saya, kunaon Pak Koda tapi punya anak dua teh kayak we areureuy, enggak kayak Upin Ipin layut gitu ya, mana-mana bareng, makan bareng. Nah, karena itu penyebabnya karena dibanding-banding. Nah, jadi akhirnya tertanamlah kebencian di dalam hatinya, sehingga yang terjadi adalah perang saudara. Banyak hari ini ada kakak yang perang, nggak mau nanya, nggak ngobrol dan yang lainnya nggak saling bantu. Bahkan ada juga orang tua hari ini yang ngelaporin orang tua, bahkan hari ini anak yang ngelaporin orang tuanya. Dan maka kemarin Bunda di ujung Gunung Bandung sana itu ada TK tawuran. Kalau SMA mah udah biasa Bun, di TK kebayang tuh lompatnya sih gak kumaha. Ya, ngagebo lompatan mau batu pas ngalukun karena inung suku ya. Nyampe. Nah, dan setelah saya cross check ke pihak sekolah, ternyata memang orang tua di sana cenderung geng-gengan dan membanding-bandingkan. Maka dari demikian, di Bunda yang masih suka membandingkan anak, segera beristighfar 3 kali ya.
bertaubatlah. Jelas karena ternyata ketika kita membandingkan anak itu sedang menanamkan kebencian di dalam hatinya. Kemudian Pak, gimana dong kalau anak saya dibully sama temennya, kemudian dibully sama saudaranya? Bunda, saya itu dari kecil, dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA itu korban bully luar biasa karena gigi saya paling depan itu patah dulu ketika kecil. Setiap hari saya dihina dan direndahkan, makanya saya paling malas kalau ketemu sama orang sama Idul Adha. Ya, kenapa? Karena sok dibully sama teman-teman saya, orang korbankan si koda dan ngesmunglakan. Dan itu terjadi Bunda setiap hari, dan kemudian puncaknya di kelas 1 SMP saya diangkat kaki dan tangan saya rame-rame dikurilin ke dari kelas 1 sampai kelas 3, akhirnya jatuh di pintu Bunda dan ini bocor 15 jahitan. Pada waktu itu saya yang bisa nangis ke mama senangis-nangisnya, dan saya minta sama mama untuk berhenti sekolah. Mas, saya udah nggak mau sekolah lagi, capek mah dihina. Saya mah gak jadi apa-apa juga nggak apa-apa, yang penting saya bisa hidup sama mama. Mama nggak pernah hina saya. Tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu, mama hanya bisa nangis-nangisnya karena orang tua mana yang tega dan rela melihat anaknya dihina, dipukul, direndahkan, bahkan sampai berdarah seperti itu. Dan kalau itu terjadi sama anak Bunda, kira-kira apa yang akan Bunda lakukan? Apa yang akan Bunda lakukan ketika anaknya ditonyok ke babaturan anak? Ayo mending gelut gitu kan. Tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu, dia tidak datang ke kepala sekolah, dia tidak datang ke guru, dia tidak datang ke orang tua, tidak mendatangi teman-teman saya yang membuli saya, dan dia mengucapkan satu kalimat yang merubah alur hidup saya pada waktu itu. Dengan satu kalimat itu yaitu kembali diginan ku batur mah dalam mal borok dek kumaku macet batur ge cek mama kamu teh paling ganteng se-alam dunia. Waktu itu saya hanya bisa nangis-nangisnya, mama sambil ngusapin, saya meluk mama ngusapin kepala saya. Dan itulah yang membuat hari ini kalau mama masih hidup, dia pengen umroh, saya akan umroh kan walaupun gak punya uang. Kenapa? Karena kata-kata ini tuh kata-kata yang sederhana, tapi itu luar biasa merubah alur hidup saya. Karena dari waktu itu saya tidak pernah bolos sekolah satu hari pun. Walaupun saya harus sakit, saya mending corona datang ke sekolah daripada bolos sekolah. Kenapa? Karena ada kata-kata yang sangat luar biasa. Dan apa pelajarannya Bunda dari cerita tadi, dari cerita yang saya alami Bunda? Mama saya mengajarkan bahwa jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu, karena ketika kecil dia menghadapi masalah seperti itu, di masa yang akan datang dia akan menghadapi masalah jauh lebih hebat daripada itu semua. Dan Bunda, ketika saya tes psikologi, rata-rata di sekolah hampir 95% anak-anak hari ini itu kekurangan tata krama atau tidak tahu tata krama sama sekali Bunda. Kenapa? Karena penyebabnya banyak hari ini anak-anak yang dikurung di rumah. Halo. Cung, ayo ngacung sebelum dibaca. Nah, pada apa ya? Bunda, anak itu bukan hewan peliharaan, mereka itu manusia. Dan tata krama itu kita tidak bisa ajarkan di rumah, dan tata krama itu hanya bisa diajarkan di luar dan di lingkungan Bunda. Kenapa? Karena ada istilah tata krama itu di mana tanah dipijak, di sanalah langit dijunjung. Anak itu harus tahu bagaimana cara menghadapi orang yang galak, bagaimana cara menghadapi orang yang kasar, bagaimana cara menghadapi orang yang baik, bagaimana cara menghadapi orang yang sopan. Karena tidak semua orang Bunda bisa diperlakukan sama. Semua orang itu memiliki karakternya, semua orang memiliki ya lanjut ya. Semua orang itu memiliki karakternya Bunda, semua orang itu memiliki pemikirannya, tidak bisa semua orang diperlakukan sama. Bagaimana anak kita mau tahu bagaimana cara menghadapi anak yang galak, mau menghadapi anak yang sopan, kalau mereka dikurung di rumah pun. Makanya hari ini banyak sekali anak-anak yang hampir 95% tidak tahu tata krama, bahkan gangguan mental gara-gara ini. Ya gara-gara dikurung di rumah. Karena tata krama itu tadi di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Di lapang anak itu harus lari, di masjid itu anak harus diam, di sekolah anak itu harus belajar. Tidak bisa dibalik, misalkan di masjid anak jadi lari, di lapang jadi diam. Ya, dan kebanyakan hari ini anak-anak tidak tahu bagaimana cara menghadapi orang lain dan bagaimana cara bersikap. Dan tadi banyak anak hari ini berhenti sekolah bukan karena dia nggak pintar, bukan dia nggak cukup umur, tapi karena ini Bunda, dia kebingungan cara menghadapi orang lain, akhirnya dia memutuskan untuk tidak mau sekolah. Penyebabnya apa? Tadi dikurung di rumah. Makanya sebelum masuk SD itu sebaiknya TK dulu, dan TK itu sebaiknya dari TKA dulu Bunda, bukan langsung ke TKB. Kenapa? Karena di TKA inilah akan dilatih kreativitas dan yang lainnya. Karena untuk melatih kreativitas itu salah satunya banyakin piknik pun. Karena saya lihat wajah-wajah Bunda di sini kurang piknik. Tahu aja. Tahu. Soalnya kelihatan udah pada bulu.
COVID ya. Nah, maka dengan demikian banyak hari ini anak-anak yang kurang jalan-jalan, kurang beradaptasi, kurang tahu bagaimana di tempat-tempat yang ini gitu ya. Karena jalan-jalan itu bukan hanya tentang kesenangan, bukan tentang hiburan, tapi banyak pembelajaran di sana, Bunda. Anak akan belajar, oh iya kalau di alam saya harus seperti apa, kalau lagi jalan-jalan di pasar harus seperti apa, kalau saya lagi di taman harus kayak gimana. Dan itu semua akan jadi tata krama. Jelas ya sampai sini? Makanya sok silakan jangan kurung anak di rumah dan banyak jalan-jalan. Aduh, oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, Bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ini itu ternyata, Bunda, efeknya sangat luar biasa. Selain tadi bisa membuat anak luka batin, kemudian dia bolos sekolah, narkoba, hamil di luar nikah dan yang lainnya, itu ternyata efek jauhnya itu bisa menimbulkan gangguan kejiwaan. Dan gangguan kejiwaan ini suka ada di orang tua, karena orang tua ini kebanyakan ketika kecilnya mengalami luka batin tidak tersembuhkan, akhirnya ke bawah menjadi orang tua. Dan kalau orang tuanya sudah mengalami gangguan kejiwaan, otomatis anak itu akan mengalami gangguan kejiwaan. Cuma sebelum saya bahas materi tentang gangguan kejiwaan, mungkin sebaiknya kita relakskan dulu pikiran dan ininya, karena bahasanya harimis, Bun. Sudah ada yang makan roti tadi di rumah? Makanya kita sedikit games dulu sebentar, Bunda ya. Gamesnya sederhana, sambil duduk saja. Silakan berhadapan dua orang saja, Bu. Nah, Papa mau mulai ya? Mau yang mulai? Silakan. Dua orang saja. Ayo Bunda sama Bapak. Ya, kita akan games dulu sebentar, Bunda, supaya nanti materinya menyerap, karena materinya agak berat di bahasa Inggris. Dan kemudian games ini saya ambil, Bunda, dari negeri Cina, biasa dikenal dengan Cing Ciripi. Maka silahkan tentukan dari salah satu Bunda siapa yang jadi upinnya, siapa yang jadi ipinnya ya. Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cung yang jadi upin. Cung yang jadi upinnya. Cung yang jadi ipinnya. Oke, silakan tempelkan tangannya, kamu salaman sama temennya. Tapi jangan diginiin, cukup gini aja ya. Oke, dah. Bukan muprim. Nah, nanti Bunda, saya akan bercerita. Kalau di tengah-tengah cerita ada kata upinnya, maka si upin harus melepaskan diri, si ipin nangkep. Nah, ya. Oke. Kalau ada kata ipinnya, si ipin yang harus melepaskan diri, si upin yang nangkep. Ya, jadi yang disebutkan itu harus lepas, yang nggak disebutkan harus nangkep. Dan nanti yang ketangkep itu, Bunda, yang ketangkep itu harus maju ke depan, dapat hukuman. Dapat hukuman. Jadi yang dapat hukuman itu yang ketangkep, yang kedua anu ngarenya dua nana. Pokoknya Bunda mah saking langsung. Oke, siap ya. Oke, tolong didengarkan ya. Pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan ke alun-alun Bandung. Kulihat kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung Uncle Mutu. Di warung Uncle Mutu itu ada Ato, ada Ehsan, ada Piji. Udah anda Piji mah upin dan upin. Woi ngarejak terikut gitu. Upin dan ipinnya Piji mah nggak untung masih percobaan. Mendengarkan ya. Mereka sedang mengkonsumsi SABCD. Kemudian datanglah Ato, Meme, Susanti, dan Ubin. Sebenarnya dua anak. Aduh kok kelompok gitu. Didengarkan aja, tong terkesima ya. Sekali lagi ya, sekali lagi. Tolong didengarkan ya. Mereka sedang membahas pembasmian nyamuk Aedes. Kemudian datanglah Bang Saleh membawa hantaran.
Kemudian datanglah Opa, Kak, Ros, Ipin. Silakan maju ke depan. Naik Nadira ya, jadi telenges. Ayo, ayo. Silakan Bunda boleh duduk di sini ngadep ke kamera biar viral. Artis. Oke, boleh duduk ngadep ke depan. Nah, ngadepnya ke kamera Bunda ya, ngadep ke kamera. Hukumannya gampang sekali, tekudu ngurilingan alun-alun Lembang, tekudu ya. Cukup muka jelek saja. Di muka maskernya yang sudah boleh duduk ya. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Siapa dulu? Muka jelek dulu ya. Ngadep ke kamera ya. Siap. Siapa dulu? Ya. Kayak satu lagi. Udah, boleh tepuk tangan yang meriah. Pertama gulisnya ya. Makan jeleknya. Kalau mau yang meninggal kayak bisa dilihat di YouTube saya. Kurang double ke TikTok. Oke, lanjut ya. Nah, gangguan kejiwaan pertama Bunda yang sering dialami oleh orang tua itu adalah biasanya ada dikenal dengan istilah paranoid. Ya, paranoid ini biasa suka dilihat sok ngajenol dina punuk kita teh keloid ya. Bunda. Sanesnya. Nah, paranoid itu biasa dikenal di Indonesia itu dengan istilah parnoan atau banyak ketakutan karena banyak hari ini orang tua yang dia ketika makan jengkol sieun asam urat, namun asin sieun darah tinggi, beureum sieun teu beunta deui, salaki gawe sieun kawin deui. Ya. Nah, kebanyakan orang tua hari itu kenapa banyak yang parnoan atau banyak ketakutan karena ketika kecil sering diasuh sama nenek atau kakeknya. Cung yang suka nitipin anaknya. Bukan salah nenek atau kakeknya Bunda, tapi nu salah teh anu nitipkeun anak karena anak itu titipan ti Allah kunaon dititipkeun deui. Apakah Allah teh salah nitipkeun gitu? Karena menurut psikologi Bunda di atas 50 tahun fisik sama mental nenek dan kakek itu sudah berkurang, sudah waktunya istirahat, makanya jarang yang melahirkan Bun. Kenapa? Karena sudah waktunya istirahat, sudah waktunya mendekatkan diri ke Allah. Tapi kenapa dititipin lagi ngasuh anak? Karena wajar mentalnya berkurang, akhirnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Jadi ketika sudah dewasa dia tumbuh menjadi orang yang paranoid atau banyak ketakutan. Dan itulah yang terjadi, makanya hari ini kenapa banyak anak yang dia tidak mau ditinggal di sekolah, di kelas, dan pengen ditungguin sama mama, dan rata-rata kayak gitu. Jelas ya, apalagi kalau anaknya diantar sama nenek udah jelas pasti dia mau ditungguin di kelas. Jelas ya? Nah, kemudian yang selanjutnya yang kedua Bunda, ada gangguan kejiwaan skizoid, biasa dikenal di orang Sunda itu dengan beungeutna teu uyahan. Tahu beungeut teu uyahan. Jadi dek dicarekan jeung dek diajak deui teh sarua ekspresina teh. Ya. Dan itu gangguan kejiwaannya skizoid, dan orang seperti ini dia memilih hidup sendiri di hutan, tidak mau berhubungan dengan orang lain. Jadi cek orang Sunda mah orang yang kayak gini teh sok istilahnya teh watados, wajah tanpa dosa. Jadi lamun ditagih hutan teh lempeng ya, benar-benar apa weh. Nah itu, dan itu gangguannya skizoid. Dan orang-orang seperti ini biasanya ketika kecil korban kekerasan, makanya sok aya istilah tegar kalongeun. Dan orang yang tegar kalongeun itu ketika sudah dewasa dia akan gangguan kejiwaan skizoid. Kemudian yang ketiga Bunda, ada gangguan kejiwaan skizotifal yang dimana penderita merasa dirinya itu punya indera keenam, bisa ngilang, bisa ngirim katel ke perut orang. Kalau Bunda bisa ngirim paku ke perut orang, makanya saya rekomendasi Bundanya buka JNE ya. Sama kalian. Karena terlepas dari benar atau tidak, Bunda atau ayahnya di sini memiliki indera keenam, atau Bunda suka banyak yang nanya ke saya, anak saya indigo Pak, bisa melihat makhluk halus. Terlepas dari benar atau tidak, ternyata menurut psikologi itu gangguan kejiwaan dinamakan dengan skizotifal. Ya. Kemudian yang keempat Bunda, ada gangguan kejiwaan antisosial di mana penderita cenderung hilangnya hati nurani, jadi cenderung bengis Bunda, sakali hauk, dua gaplok, tilu cabong, kopat bacok. Ya. Kenapa? Karena hari ini viral sekali begal Bunda yang dia tega membacokin golok ke punggung orang, lusukin pisau ke perut orang dengan teganya, dengan tidak pernah mikir bahwa orang ini lagi ditunggu oleh istri dan anaknya di rumah.
Tapi kenapa ada orang setega itu? Karena dia mengalami gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan antisosial. Ya, karena kalau secara normalnya Bunda boro-boro nusukin pisau ke perut orang, megangnya aja udah nggak kebayang saya pun. Tapi kenapa banyak orang yang seperti itu? Gara-gara ini dia mengidap gangguan antisosial. Jadi orangnya cenderung bengis. Tapi Bunda, antisosial ini itu ada kesamaan dengan psikopat. Kalau psikopat itu sama-sama sadis, cuman perbedaannya orang si psikopat itu dari raut muka tidak kelihatan. Orangnya manis, baik hati, suka nolong orang, gampang bergaul, tapi sok ngajak ngaliwet. Sok ngajak ngaliwet. Ada di rumah dia koleksi kepala orang. Jadi di rumah nanti kepala orang kayak Bunda. Nah, orang-orang psikopat sama antisosial itu hampir sama-sama sadis, tapi perbedaannya kalau antisosial mah dari raut muka kelihatan bengis, tapi kalau kalau psikopat itu tidak kelihatan, wajahnya manis sebenarnya. Jelas? Dan kemudian yang selanjutnya, ini ada penyakit yang suka ada di ibu-ibu, yaitu penyakit histrioni. Si penderita cenderung cari perhatian dengan berpenampilan glamor. Jadi lamun ngangetas teh anu boborelakan teh geuning-geuning ya bukan. Terus ngangebehal teh anu emas teh supaya sakali ceurit. Dan orang yang histrionik itu biasanya ditandai dengan suka berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Oh iya masalah kostum gitu. Kenapa seperti itu? Karena menurut teori kuantum Bunda, warna pakaian yang paling bagus dikenakan oleh kita itu yang 3 warna dikombinasi sekaligus, bukan yang serasi. Kenapa? Karena itu berpengaruh sekali terhadap kejiwaan kita. Ya, makanya Bundanya coba nanti kerudungnya pakai baju kerudungnya pakai warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Wow. Terus nanti datang ke pasar bawa pakaian ya. Nah, tong itu tengok oke ya. Kenapa? Karena warna pakaian itu ada artinya Bu. Di ubun-ubun di sini ada warna ungu. Ungu mana suaranya? Ungu itu jomblo Bunda. Tapi bukan terong-terongan. Tapi ungu itu bukan budaya, ungu itu adalah warna religius. Jadi ketika kita pakai ungu biasanya tingkat religiusnya akan meningkat. Kemudian di kening di sini ada warna biru dongker. Mana biru dongker suaranya? Warna biru dongker itu adalah warna ketelitian Bunda, karena saking teliti biasanya orangnya hemat menuju pelit. Itu salah kostum. Jadi lamun ngaliwet teh batur mah udunan 20.000, mari nama 5.000. Ari dahar panglobana. Dibungkus deh. Itu ya, salah kostum. Kemudian di tenggorokan di sini warna kuning. Kalau warna kuning mana suaranya kuning? Nggak ada. Kuning itu ngambang, Bunda. Bukan ya, kuning itu adalah warna kecerdasan rasional. Itu ada tenggorokan, makanya biasanya bawel. Dan kemudian di dada di sini ada warna hijau, itu adalah warna ketenangan. Dan kemudian tadi di perut itu ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Dan kemudian di pinggang itu ada warna merah. Mana merah suaranya? Warna merah itu adalah warna semangat, juga warna seksual Bu. Makanya suami Bunda kalau bating diberi baju berem supaya kawin. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena saya banyak melihat anak di bawah 7 tahun hari ini sudah dipersek Bunda ya. Dia sudah tahu mana yang cantik, mana yang ganteng, sudah mulai pacaran. Bahkan yang tidak habis pikir orang tuanya geus bebesanan. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena anak di bawah 7 tahun, kenapa dia sudah mulai meningkat syahwat seksualnya? Bahkan laporan dari beberapa sekolah itu ada yang sampai anak itu suka ngisap-ngisatin rok gurunya. Iya, bahkan ada yang sampai seperti itu Bunda. Dan kenapa banyak anak-anak yang hiperseks dan syahwat seksualnya meningkat? Yang paling pertama dia terlalu banyak memakai baju warna merah. Itu dulu ya. Kemudian yang kedua, karena masih tidur sama mama dan bapaknya di atas 2 tahun. Halo. Nah, sudah semua. Nah, kenapa anak tidak boleh lagi tidur sama mama dan bapaknya di atas 2 tahun, Bunda? Karena ketika anak tidur, matanya terlembun, tapi otaknya selalu aktif dan ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Bahaya. Ya kan minum. Jadi Bunda, kalau Bunda mau melakukan hubungan seksual itu jangan di pinggir anak pun.
Kenapa? Karena walaupun mata anak merem, otaknya selalu aktif dan ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Makanya ngaliheula karena kursi boleh ya. Luhur dan kompor oge mana duduk kali. Di WC silakan, yang nggak boleh itu di teras nanti ditonton orang. Kemudian pada saya mah ngekos belum bisa sampai tak daya di anaknya ke teras kedua. Leungit tas ya. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena tadi ketika anaknya matanya merem, otaknya selalu aktif dan itu bisa direkam oleh otak anak Bun. Makanya Bunda, walaupun Bunda disimut 5 rangkap ya, jadi Bunda nak kerbangkong sapintong, tahu sapintong. Nah, itu bisa direkam oleh otak anak. Makanya Bunda, tolong jangan melakukan hubungan seksual di pinggir anak, karena itulah yang mungkin bisa karena hari ini banyak anak hamil di luar nikah dan janda di bawah umur, mungkin bukan karena pergaulan, mungkin bukan karena tontonan, tapi karena dia sering merekam kejadian hubungan seksual Bunda sama suami. Allah hegan sia minum di kumaha. Tuh ngeus mah ngeus sampuran. Padahal Gibran ya meletet salut telinga. Gitu ya, karena yang mengerekam itu bukan matanya tapi otaknya. Makanya hati-hati ya. Masuk, siga berdosa. Kemudian yang selanjutnya Bunda, anak itu banyak yang mengalami hiperseks selain dari mereka kejadian hubungan seksual Bunda sama suami dan kemudian memakai baju warna merah. Yang ketiga punya kebiasaan tertentu sebelum tidur. Banyak anak yang nggak bisa tidur kalau dia nggak pegang rambut mama, sikut mama, ketiak mama, nenek, selimut dan yang lainnya. Dan itu ternyata bisa meningkatkan syahwat seksual anak. Ya, jadi walaupun dia cuma pegang selimut, cuma pegang sikut, pegang rambut, ada anak yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang ketiak mama, padahal maka hasem-hasem, ya, melamun ngesan. Nah, kenapa banyak anak seperti itu dan itu harus diberhentikan dan ternyata itu bisa mempengaruhi peningkatan syahwat seksual anak. Jelas sampai sini Bunda. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda ada warna pink. Kalau warna pink itu adalah warna keceriaan dan ada warna hitam, putih, abu, coklat dan itu adalah warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kenapa kain ihram kita itu warna hitam atau putih? Karena kalau ketika kita ihram sudah tidak ada lagi si kaya, si miskin, si mobil banyak, si rumah besar, semuanya sama. Memakai 2 helai baju warna putih. Yaitu untuk menghilangkan sifat egois dari manusia itu sendiri. Makanya saya rekomendasi Bunda kalau akhir bulan itu memakai baju serba putih ya. Tandanya menyerah dengan keadaan. pasrah. Supaya pas anu nagih tuh ya terus pasrah. Jelas ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda, yang paling berbahaya dari orang histrionik selain dia suka berpenampilan glamor dan cari perhatian, orang seperti ini biasanya tadi suka membesar-besarkan masalah sepele. Jadi kalau ada orang yang suka membesar-besarkan masalah sepele itu gangguan kejiwaannya histrionik. Dan tadi orang seperti ini suka jadi masalah di lingkungan karena tadi orang marame tekuna naon happy main nama kasurupan sorangan ya. Orang-orang seperti itu gangguan kejiwaannya histrionik karena suka membesar-besarkan masalah sepele. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan kejiwaan narsistik. Narsistik di sini itu di mana penderita menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya. Jadi dia menganggap hanya beberapa orang saja yang layak menjadi temannya. Jadi lamun ngaliwat teh tiluan, ada nu seragam tiluan. Jadi abi mah pengen ngaliwat yang Cik Irom yang gratis. Ngaliwat yang Cik Siti karena Cik Siti mah gelis mereka bawakan gelis. Ada orang yang kayak gitu menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya dan ternyata itu hati-hati Bunda karena itu masuk ke gangguan kejiwaan narsistik. Ya makanya dan demikian Bunda saya tidak merekomendasi kalau Bunda pakai bikin seragam orang tua kelas A, orang tua kelas B, apalagi cuma beberapa orang. Dan itu hati-hati bisa menumbuhkan gangguan kejiwaan di orang tua bahkan di anak juga. Dan tadi ya, yang tawuran di SD, di TK itu mungkin gara-gara ini. Paham sampai sini? Dan kemudian Bunda ada gangguan kejiwaan Apioden. Kalau Apioden di sini itu biasanya penderita cenderung rela meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya. Atau bobogohan deui aya kitu. Jadi Apioden di sini dia itu seorang istri yang dia tega meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya. Dan hati-hati Bunda, hari ini banyak kasus ini karena kalau laki-laki melihat perempuan itu dari tatapan mata, jadi melihat perempuan tatapan mata tertarik, tapi kalau perempuan itu berbeda Bunda, dari obrolan. Makanya Bunda WA-an, Facebookan, Instagraman jangan terlalu berlebihan. Jelas ya? Kenapa? Karena kalau perempuan kalau sudah nyambung ngobrol biasanya sok bohong.
Nah, makanya nanti pulang dari sini tolong curhat yang abi si Bo. Bahaya. Bapak karena perawat tadinya cuma curhat, ngobrol di kafe, Instagraman, lanjut ke video callan dan yang lainnya, akhirnya pacaran. Dan dia meninggalkan suami, anak dan keluarganya kepada secara ekonomi suaminya lebih kaya dibanding pacarnya. Dan itu gara-gara ngobrol. Makanya hati-hati ya. Soalnya ini suka ada di ibu-ibu apiodennya. Kalau bapak-bapak mah teka itu. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada dependent. Kalau dependent itu orang yang tidak butuh dengan orang lain, biasanya orangnya agak egois dan orang seperti ini tidak mau kehajatan karena sok sieun kantongna koredas. Kalau koredas ya biarkan duitnya gitu ya, alim amplop. Jadi karena dia mementingkan diri sendiri. Dan kemudian yang terakhir ada gangguan kejiwaan obsesi kompulsif, di mana penderita cenderung perfeksionis, menganggap apa yang dia pikirkan itu harus terjadi. Padahal rumus Allah itu berbeda dengan rumus matematika, 2 tambah 2 belum tentu jadi 4, bisa jadi 5, 10, 0, 1, dan yang lainnya tergantung bagaimana Allah menghendakinya. Dan orang seperti ini itu biasanya banyak yang bunuh diri Bunda, karena kemarin saya punya teman, dia baiknya luar biasa, orang yang gampang bergaul, suka nolong orang, tapi ketika dia menikah 2 minggu dia gantung diri di kamar. Ya, karena mungkin dia berpikir bahwa menikah itu beres menikah kayak India, joget-joget di padang pasir, jalan-jalan kayak Korea, tegawe ge loba duit gitu kan. Tak apa lo ngomong beak-beak siga kumaha rasana. Nah, jadi akhirnya dia menekat gantung diri di kamar bukan. Makanya pulang dari sini segera cek kamarnya ya. Beres maksudnya. Nah, itu karena orang perfeksionis itu dia menganggap apa yang dia pikirkan harus terjadi dan itu berbahaya. Dan rata-rata orang bunuh diri gara-gara penyakit ini, perfeksionis. Jelas sampai sini Bunda ya. Kemudian yang selanjutnya, nah inilah Bunda dari semua yang saya bahas bahwa untuk mempersiapkan anak masuk SD itu perlu dibentuknya mental yang kuat terlebih dahulu. Dan untuk membentuk mental yang kuat itu selamatkan anak kita dari luka batin. Penyebab anak luka batin itu tadi Bunda ya, ada yang dari korban kekerasan, perceraian, dan satu lagi apa bullying. Dan kemudian untuk menunjang mental yang kuat itu banyakin jalan-jalan dan piknik Bun. Itu bukan heureuy ya. Ya, karena ibu-ibu itu salah satu kesehatan jiwanya Bunda, dia harus bertemu sama teman lamanya maksimal sebulan sekali. Kamu di bahanan waktu suami ya, reunian, dan itu salah satu menyehatkan jiwa seorang ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu nggak ngurang maring, wah segala dicibit. Nah itu ya Bunda ya, karena itu sangat berpengaruh sekali. Dan kemudian ketika jalan-jalan juga kan anak itu bisa meningkatkan kreativitasnya, karena dia sih akan melihat oh bunga itu ternyata bukan hanya warnanya, bukan hanya pink, tapi ada yang kuning juga, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang putih, dan yang lain-lainnya. Makanya dengan anak banyak berjalan-jalan, dia akan banyak melihat, banyak belajar, akhirnya akan tumbuh kreativitas yang baik. Jelasnya sampai sini, makanya diusahakan di TK itu kudu loba jalan-jalan ya. Jelas sampai sini Bunda ya. Jadi untuk meningkatkan siap masuk SD itu bentuk mental yang kuat, yang kedua banyakin jalan-jalan, karena itu akan meningkatkan kreativitas anaknya ya. Jelas sampai sini Bun, ada yang ditanyakan? Satu-satunya orang yang tidak punya masalah hanya orang gila. Jadi yang sehat boleh bertanya, karena rata-rata yang sehat itu banyak masalah ini ya. Oke. Silakan Bunda. Ya, aplaus dulu Bapak. Boleh. Ya Ibu dan Bapak, silakan, ada yang mau ditanyakan, ada yang punya masalah Bu di rumahnya, silakan untuk bertanya. Banyak masalah. Banyak masalah tuh tentang anak gitu ya. Masalah punya hutang mah entong Bu. Mau dibayar ke rumah. Di rumah mah anak saya gini-gini gimana gitu. Ada yang tanya? Silakan. Mungkin boleh ditanyakan, silakan. Anak saya sering kurang mendengar gitu kalau dikasih tahu beberapa kali. Kurang dengar. Dia lebih condong ke HP. Beberapa kali diingatkan untuk tidak main HP terus aja. Bikin anak baru lagi. Nah, bagaimana Pak cara menangani anak yang kurang konsen lah ya, kurang konsentrasi, kurang menerima, daya tangkapnya rendah. Kalau daya tangkap itu kemampuan menerima informasi sama instruksi. Jadi ketika dipanggil, ketika dinasihatin, ketika dikasih belajar, bagaimana cara meningkatinya Pak? Yang paling pertama memang racunnya dari TV sama HP. Dan bagaimana Pak cara memberhentikan anak yang suka main HP, susah makan nasi, susah makan sayur, kunaon ditanyakan menyabi-nyabi ngajawab.
Nah kemudian yang selanjutnya anak yang pipis di kasur dan yang lainnya, cara memberhentikannya itu bunda, kalau bapak atau ayah atau bunda di sini yang ingin nasihatin anak, itu jangan diusahakan jangan lagi sadar bun, karena kalau anak lagi sadar itu ada otak di manusia itu yang dinamakan dengan critical area. Critical area itu otak penghalang bun, ya. Jadi kalau misalkan bunda atau ayah ngasukin informasi itu akan masuk menghantam critical area, akhirnya suka balik lagi, mentah lagi. Makanya wajar anak itu dipapataan sekarang nurut, besok gitu lagi. Jelas ya, karena ada critical area yang menghalang. Makanya kalau ayah atau bunda di sini mau nasehatin anak itu, tunggu sampai critical area ini terbuka. Kapan critical area ini terbuka? Ini akan terbuka secara lebar bunda setelah anaknya memejamkan mata setengah jam. Nah, jadi kalau anaknya tidur setengah jam nih kita hitung, nah di sana akan terbuka lebar. Jadi bapak, ayah atau bunda silahkan masukkan informasi yang diinginkan gitu ya. Cuma itu satu malam itu hanya boleh satu masalah aja, tong lobating. Karena ibu-ibu mah lobating masalahnya ketika ada janari itu beres-beres. Jadi kalau tentang HP aja, kalau tentang nasi aja, tentang sayur aja. Kemudian bunda atau ayah di sini bicaranya itu tidak boleh ke telinganya, karena yang kita targetkan itu bukan telinganya tapi gelombang otaknya. Karena lamun ke telinganya dia tuh ngomongin HP mama liur ningalina, kayak anaknya bangun naon mah gitu bahas ya. Jadi dari pintu kamar gak masalah, dari jauh dikit gak masalah. Jadi berhentikan dulu HP-nya dengan cara tadi, dan ini bicara ini tuh dikenal dengan sleep therapy atau terapi tidur gitu ya. Dan ini turunan dari hipnoterapi, itu sangat bagus sekali. Jadi bunda silakan atau ayah masukkan informasi yang diinginkan supaya tidak ada perlawanan yang. Udah sampai sini. Karena ayah atau bunda di sini untuk HP sendiri, saya pernah melakukan riset di Google Trends. Ternyata dua tertinggi yang sering dicari oleh orang Indonesia itu yang kedua pornografi, yang paling pertama bola. Jadi orang Indonesia itu suka bola, makanya kalau versi main, wah udah ya bolos. Dan kemudian yang kedua porno ternyata. Jadi kalau anak bunda di sini dia minta HP untuk main game, untuk nonton, kemudian ada anak SMP minta HP buat belajar dan yang lainnya, mungkin itu bisa dibilang bohong besar. Kenapa? Karena ternyata Google Trends mengatakan dua tertinggi yang sering dicari oleh orang Indonesia itu adalah pornografi. Ya. Kemudian Pak gimana dong kalau anak saya nggak dikasih HP, kan nanti jadi gaptek. Buktinya bunda dulu kan kita nggak main HP ketika kecil, jadi gaptek itu. Buktinya paket datang di dikali salah lagi bayaran COD. Ketika liburan kan salah lagi bayaran COD, ini namanya COD. Seperti itu ya, insya Allah kalau masalah teknologi nanti juga nuturkan bunda ya. Nah maka dengan demikian berhentikanlah main handphonenya dulu dengan cara sleep therapy, karena itu banyak yang tidak baiknya dibanding yang bagusnya. Itu bisa merusak konsentrasi, bisa merusak daya ingat dan yang lain-lain. Dan kemudian yang selanjutnya untuk meningkatkan daya tangkap itu selain diberhentikan HP-nya, itu manusia itu bunda punya otak yang namanya hipokampus. Hipokampus itu tempat penyimpanan kata-kata dan informasi. Nah makanya hipokampus ini perlu diisi bun dengan cara apa? Diberikan cerita atau nyanyian. Jadi cerita atau nyanyian itu bukan untuk hiburan tapi untuk isi hipokampus anak. Ya, jadi bisa jadi dia itu ketika kita panggil nggak nyaut itu karena memang hipokampusnya belum connect. Ya, makanya terapi dulu hipokampusnya dengan cerita atau nyanyian sebelum tidur, itu bisa mengisi hipokampusnya dengan baik. Yang ketiga, untuk meningkatkan konsentrasi atau daya tangkap itu biasanya dengan cara diberikan omega 3. Karena ingat bunda, nutrisi otak paling bagus itu bukan susu. Ya, tapi omega 3 ikan-ikanan dari belut, bandeng, salmon atau tuna. Karena negara Jepang menjadi salah satu negara paling pintar di dunia karena konsumsi salmon paling tinggi, bukan susu. Karena susu itu kandungan paling tingginya lemak. Makanya wajar kalau anaknya pada cici. Jelasnya kalau ini. Karena ada gen sapi. Bukan tidak boleh bunda diberikan tapi di siang hari 1 kali saja, tapi untuk anak yang supaya cerdas itu dibanyakin ikan-ikan. Ya, paham sampai sini lah. Ya, karena kalau ketika anaknya sudah daya tangkapnya meningkat, insya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau daya tangkap itu rendah, biasanya selain dari HP, selain dari hipokampus yang kurang dan kemudian kurang ikan-ikanan, yang ketiga ya sok dicarekan ya. Makanya berhentilah memarahin anaknya itu. Paham sampai sini ya. Insya Allah nanti kalau sudah diterapi dengan seperti itu, biasanya daya tangkapnya akan meningkat. Ada yang lain silahkan. Ada lagi? Halo. Ada yang saja jaga? Sudah cukup. Biar nggak ke HP terus ah. Jadi apa? Gimana? Ya. Cara tidur.
jadi kegiatan apa yang bosan gitu di rumah? Biar nggak bosan. Biar gak bosan ya. Kalau nggak ke HP terus sih, yang jelas ya tadi kalau misalkan anak dikurung di rumah ya otomatis bakal bosan. Ya bunda ya, bosan. Kemudian akhirnya yang terjadi adalah TV, HP, karena nggak ada lagi yang kalau orang tuanya kan sibuk PH-an, sibuk gitu-gituan. Maka yang harus kita lakukan adalah bunda, ya biarkan anak itu bermain tadi supaya anak itu belajar dari teman-temannya, belajar oh iya kata-kata ini teh kasar gak boleh. Kalau misalkan bundanya takut, misalkan Pak tadi dia takutnya nurutin bahasa kasar dari temennya, bunda lingkungan itu ada 3, lingkungan rumah, sekolah, dan tetangga. Lingkungan yang paling berpengaruh itu adalah lingkungan rumah. Saya ketika kecil SMP itu bunda nongkrong sama teman-teman yang mabuk, ngerokok, narkoba itu jadi tongkrongan setiap hari bunda, tapi sumpah demi Allah tidak ada satu tetes pun masuk ke dalam tubuh saya. Ya kenapa? Karena keluarga saya boro-boro minum bunda, ngerokok aja udah nggak ada, makanya sampai sekarang saya nggak ngerokok gitu ya. Kenapa? Karena padahal teman-teman saya setiap hari ngerokok, minum, narkoba itu sudah cimeng yang kayak gitu udah biasa, udah tongkrongan biasa, tapi tidak dengan saya gitu. Makanya teman-teman saya suka bilang si kodar mah batu mah minta dahar, mana minta sholat gitu ya. Kenapa? Karena orang tua saya selalu menitipkan kade sholatnya, karena ternyata sholat itu inna sholat datang hanil pasya wal munkar, bahwa ternyata sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan paksa, keji gitu ya, keji dan mungkar. Ya makanya biarkanlah anak kita bermain dengan teman-temannya supaya dia belajar tata krama, belajar bergaul, belajar menghadapi orang, belajar beradaptasi di lingkungan. Karena mau sampai kapan kita melindungi anak pun bisa jadi kita ketawa-ketawa di sini depan kita meninggal kan gak ada yang tahu. Maka warisan pertama yang harus kita tumbuhkan di dalam anak itu adalah mental yang kuat. Karena mau kaya, mau miskin, mau hidup seperti apa anak kita, kalau dia memiliki mental yang kuat, insya Allah dia akan tumbuh menjadi anak yang baik. Sampai sini, makanya untuk memberhentikan HP itu sleep terapi dulu, yang kedua biarkan anaknya bermain di rumah. Ya, karena kalau di rumah otomatis ya kalau nggak HP ya berantem sama mama. Udah kalau nggak HP ya diberhentikan HP-nya otomatis ngerecokin mama. Udah nggak ada lagi. Makanya biarkan dia main. Karena itu sebuah kebutuhan dan tadi supaya anak kita itu tahu tata krama itu aja. Paham sampai sini? Ada lagi? Buat ini dulu kalau misalnya dia main ya kan, kalau akhirnya kan emang cenderung dia kalau siang tuh main di luar. Kadang dia tuh kalau lagi ada main tiba-tiba pulangnya nangis kenapa dicubit, tapi dia nggak bisa balas gimana gitu. Nah itu gak apa-apa ya, justru itu bagus sekali. Karena dipukul. Ya. Nah dengan hal seperti itulah bunda anak semakin lama itu akan belajar ya. Oh iya ternyata sekali, 2 kali dia dicubit, 3 kali dicubit, itu berarti dia akan mencari cara sendiri bagaimana supaya di next yang ketiga, keempat, kelima itu dia nggak akan terjadi yang seperti itu. Dia akan mencari cara. Dan yang harus kita lakukan sebagai orang tua itu jangan pernah melarang anak pertemanan yang tidak baik. Jadi kalau misalkan anak dicubit, dipukul sama temennya, kemudian kita larang main di siata, yang siata mah liwar misalkan ya, nah itu sangat tidak boleh. Jadi tadi jangan pernah ikut campur terhadap masalah anak kita, biarkan aja dia semakin lama akan belajar mencari formula bagaimana menghadapi orang yang seperti itu ya. Dan itu akan jadi pelajaran buat dia. Itu sangat bagus sekali dan berharga. Walaupun ya memang gitu ya, saya juga orang tua, bunda punya anak 2 ya, suka nggak tega kalau anak digituin sama temennya dan yang lain. Tapi tadi kadang enggak kalau misalnya sok kamu jangan nangis gitu, balas berarti. Maksudnya tuh yang bahasa api dibalas api gitu ya sudah lah. Jadi justru tadi ajarkanlah bijak terhadap anak kita. Mama saya aja kan tadi bilang bahwa kendali dihina ke batur gitu ya, akan jadi apa-apa gitu. Yang penting mah ada mama tetap sayang. Jadi ajarkan supaya anak itu tadi kata-kata itu sederhana tapi itu luar biasa gitu, membentengi kehidupan saya. Jadi awalnya alhamdulillah saya bisa seperti ini, bisa bicara lancar di depan bunda. Kalau enggak mungkin saya udah berhenti dari dulu, udah nggak jadi apa-apa. Nah, makanya demikian ya sudah. Jadi ketika anak seperti itu jangan sampai diputus asalkan kemudian dikurung di rumah atau malah dilarang atau malah ngelawan. Jadi biarkan. Nanti dengan sendirinya dia akan menemukan formulanya. Ya, supaya lebih bijaksana lagi bun anaknya. Itu tadi kan Bapak bilang anak biarkan anak itu bergaul, jangan dikurung. Tetapi karena ini ada kasus teman saya, anaknya itu dia agak hiper punya, jadi orang tuanya tuh khawatir kalau anaknya bergaul dengan temannya di luar rumah, takut dia melukai
melukai. Melukai. Karena di rumah juga dia tuh Galak. hiper atau apa aktif gitu. Di rumah dia aktif. Tapi ketika orang tua mau melepaskan sih, mau bermain dengan temannya di luar, itu takut melukai anak yang lain atau melukai itulah. Jadi takutnya Jadi ada anaknya yang akan namanya spontan. orang tua kalau anaknya dimarahin sama orang lain kan seperti tadi Mama Akila, lu gak mau anaknya main sama orang lain gitu kan. Jadi hati lo ya gitu. Sedangkan anak saya ini aktif gitu, takut. Tapi kan dituntut anak itu harus bergaul dengan anak yang lainnya juga karena sosialisasi itu perlu ya. Nah itu bagaimana caranya supaya anak itu bisa bergaul, tapi kan tidak hak orang tuanya itu nggak terlalu itu gitu. Gimana caranya gitu? Untuk bisa gaul dengan teman, tapi tidak keluar rumah gitu Pak. Gitu Pak. Tidak keluar rumah. Jadinya dilema orang tuanya tuh. Jadi pertama gini dulu ya. Oke, pertama sembuhkan dulu gangguan kejiwaan orang tuanya, khawatirnya orang tuanya paranoid. Banyak ketakutan dulu. Itu ya dulu ya. Bagaimana cara menyembuhkan gangguan kejiwaan di orang tua? Yang paling pertama, Bunda harus banyakin bonding dengan diri sendiri, berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak. Luangkan 1 minggu sekali Bunda di rumah. Me time itu sendirian tanpa suami, tanpa anak. Jadi anak yang paling besar sama yang paling kecil dibawa sama suaminya jalan-jalan. Tapi tong dicita kawin deh ya, jalan-jalan aja. Kemudian bundanya di rumah sendirian, silahkan duduk cantik, kemudian rebahan silahkan. Nonton Korea atau India juga boleh gitu ya. Kemudian berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak. Misalkan kalau Bunda suka dipanggilnya Ice, ya Ice, kamu sudah besar, punya anak, punya suami, maafkanlah orang-orang yang sudah menyakitimu di masa lalu. Dan tumbuhlah menjadi orang yang bahagia. Karena inti dari bonding ini itu adalah berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Karena banyak orang kali ini pengen sukses gara-gara pernah direndahkan oleh orang lain, dan itu ternyata tidak boleh Bunda. Kenapa? Karena kalaupun ayah atau Bunda di sini sukses gara-gara pernah direndahkan oleh orang lain, saya yakin Bunda tidak akan pernah bahagia. Ya, kenapa? Karena tadi tidak ada keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Makanya maafkan orang-orang yang sudah menyakitimu di masa lalu dan sekarang, dan tumbuhlah menjadi orang yang bahagia. Dan itulah bonding Bunda. Dan setelah itu insya Allah Bunda akan sehat dan sembuh dari gangguan kejiwaannya. Dan kemudian yang kedua, terapi proyektif. Sehari itu Bunda harus siapkan buku gambar. Kemudian bagi 4 gambar apapun yang Bunda imajinasikan. Bahwa Bundanya misalkan mengimajinasikan mobil Mercy, ya gambar Mercy. Imajinasi centong, gambar centong. Tapi gak harus dipakai warna, sketsa saja. Dan itu ternyata itu namanya terapi proyektif, sangat bagus buat kejiwaan. Ya, karena ternyata kejiwaan seseorang bagus atau tidaknya itu bisa dilihat dari gambarnya. Kalau ada waktu nanti boleh saya lihat kejiwaan Bunda ya, apakah bagus atau enggak dari gambarnya. Karena nanti bisa dilihat mana yang perlu terapi, mana yang enggak. Nah, kemudian setelah sembuh orang tuanya dari terapi dari gangguan luka batin dan yang lainnya dari gangguan kejiwaan paranoid, barulah tadi kan anak itu penyebab kenapa ada anak yang galak sama hiperaktif cuma 2, gula sama tepungnya. Saya yakin silakan wawancara sama orang tua, pasti anak ini konsumsi susunya berlebihan. Konsumsi jajanan yang manis-manisnya pasti berlebihan. Konsumsi mie-nya pasti berlebihan. Karena saya selalu meneliti anak yang galak itu ternyata konsumsi mie-nya dia luar biasa, gak mau makan kalau nggak pakai mie. Ya, ada yang sampai kayak gitu. Ya, karena tadi gula sama tepung tadi Bunda ya, diberhentikan dulu itunya, kemudian di terapi pijatan Bun, ada terapi pijatan yang buat anak hiperaktif sama galak. Itu di YouTube saya sudah saya upload, silakan tinggal ditiru aja Bunda di rumah ya. YouTube-nya Kodar TV ya, jangan sampai nggak di subscribe. Pakai K ya, Kodar TV. Bukan Q tapi K ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen. Promo lagi guys. Promosi gitu apa gitu. Iya, karena saya butuh 10 orang lagi buat 1.500 beli tarawih. Siapa? Ada giveaway kan? Ada iPhone aplikasinya. Ya itu ya, itu dulu ya Bunda. Nah itu dulu di terapi dulu anaknya di rumah. Kalau misalkan dirasa nanti anaknya sudah tenang, sudah berhenti dari mukul orang, sudah berhenti dari hiperaktif. Karena nanti ketika anak dikurangi gula sama tepung dan di terapi hiperaktif, dia akan mulai tenang tuh. Kalau sudah mulai tenang silahkan baru keluarkan. Kalau memang dianggap anak ini membahayakan, begitu sih ya. Jadi dilakukan treatment terlebih dahulu. Dan ingat pokoknya mah, walaupun dilakukan terapi pijatan, walaupun dilakukan sleep terapi dan yang lainnya, kalau gula sama tepungnya belum ini susah. Karena hampir rata-rata anak sekarang konsumsinya itu susu sama ini. Kalau nggak dikasih susu sawah.
Bukan tidak boleh Bunda ya, susu itu di siang hari itu boleh. Karena Rasulullah mengajarkan ketika pagi itu makanan yang ringan kayak sayuran dan yang lainnya. Karena kalau anak dikasih susu pagi, orang gurunya pasti kejang-kejang pun turun tatan ya. Kalau siang ya karena anak aktivitasnya banyak jadi boleh. Kalau sore itu buah-buahan itu lebih bagus ya. Karena banyak anak yang nggak bisa tidur, tidurnya malam jam 12 jam 1 karena dikasih susu sorenya. Jadi badannya udah lemes, otaknya selalu on. Gitu ya. Makanya kurangi dulu susu sama tepungnya, kemudian dilakukan terapi pijakan, baru setelah tenang anaknya dimainkan sama yang lain. Karena khawatirnya tadi kalau udah sampai galak kayak gitu menyakiti orang lain itu bisa ADHD, itu akhirnya mengarah ke autis ya. Walaupun mungkin tarafnya agak jelas ya sampai sini. Ya. Jelas ya Bu ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti setelah yang bagi yang mengikuti tes psikotes nanti dari hasil itu bisa kelihatan anaknya seperti apa. Nanti ada wawancara orang tua dengan pihak Madinah Gembitanya. Nanti ada face-to-face gitu ya. Lebih jelasnya bisa ngobrol unek-unek semua bisa diungkapkan ya, hasil dari hasilnya tuh bisa kelihatan dari hasil ya. Itu mungkin Ibu ya. Jadi intinya nih yang saya tangkap hari ini, inti dari semua permasalahan ini adalah happy Ibu ya. Anak, orang tua semua happy, insya Allah. Kalau kita happy itu gimana? Berarti happy itu kan tidak ada tekanan, wait and see, berjalan bagaimana air mengalir mungkin ya gitu. Katanya intinya happy. Ibu happy? Happy? Are you happy sekarang? Happy. Jadi ibu yang pertama kali ditanyakan ketika anak pulang, are you happy di sekolah? Happy nggak nak di sekolah? Gitu. Jangan ketika mau datang sekolah aku dari terus jadi orang tua. Jadi orang tua ini Tidak happy. Orang tuanya jadi damping Pak. gitu ya. Apalagi kan kalau misalnya maksudnya celana emang agak susah kalau di rumah pun. Jadi pikir aja deh, buka pintu main. Kira dulu kasih minum susu apa, Mam? Susunya gitu. Tahunya tak. Jadi masih susu dari sini. Soalnya emang tipikal anak saya aktif sekali di sekolah. Jadi faktor dari gizi juga mempengaruhi keaktifan anak berarti ya. Kayak tadi kan tepung bulan kurangi. Kalau susu itu kan pasti larinya anak tuh aktif. Apalagi kalau kecilnya asinya berkurang, dikasihnya susu formula, wah itu pasti kebanyakan anaknya beraktif. Itu pengaruh dari Mungkin corona nggak cuma aktif. cuma aktif kalau kecilnya memang aktif. Tapi bagus aktif justru kalau anak yang diam bermasalah. Kan luar biasa di rumah juga, rumah sakit di Purili. Itu bagus Bu. Jadi intinya lingkungan juga itu ada pembelajaran. Jadi yang penting kejiwaan orang tuanya dulu yang tadi kepada bilang kejiwaan orang tuanya dulu yang harus diobati. Kekhawatiran ketika anak bermain di luar bergaul dipukul sama orang tuanya sakit hati. Nah, itu yang harus diobati ya Bu ya. Jadi Kadang-kadang sih, ayo siapa ya? sampai gitu kan. Diantar. Sampai sampai ini ada yang diadukan apa kan? Kayak prepare. Agak banteng gitu. sampai anaknya dipukul lagi sama lain. Nah itu kan berarti yang sakit jiwanya siapa tuh? Coba Nggak mau berani ya udah bodoh ya. yang harus dibenahi berarti dari orang tuanya dulu ya Bu ya. Orang tuanya dulu nanti baru ke anaknya. Jadi kalau anak itu sebenarnya yang saya tangkap biarkan aja anak bergaul karena di lingkungan itu kan banyak sekali pembelajaran. Jadi jangan sekali dilarang, jangan main apa dikerem di rumah. Jadi biarkan aja anak karena di dalam lingkungan itu anak belajar. Ya intinya itu ya Bu Bapak. Baik, nah kalau saya mau bebasin sih mungkin kalau misalkan besok main tapi jangan jauh-jauh gitu aja paling ya. Cuman kalau ayahnya, kamu tuh main-main loh. Nah itu aja. Aku rencana bapaknya tuh ya bapak-bapak. Makanya itu kan orang tua itu harus kompak ya. Jadi kan kayak HP juga kan saya nyetok, ayahnya yang ngasih. Nah itu jadi anak bingung kan. Dikandai ya tuh. Menurutkan ke ayah, menurutkan ke ibu ya. Kan?
Jadi makanya harus seragam ayah dan ibu kompak. Baik Ibu, tidak ada pertanyaan lagi karena waktunya sudah jam 10. Kita setelah ini ada yang dibicarakan sebentar tentang program di sekolah. Mungkin yang paparan dari Bapak Abdul Qadar mungkin sudah cukup ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti follow up-nya anak-anak yang mengikuti tes nanti bisa lebih tahu banyak lagi harus seperti apa sebagai orang tua dalam menghadapi anak-anak. Baik, pokoknya terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama semuanya. Saya langsung pamit aja. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah. Ya. Mohon maaf ya Bunda kalau banyak kata-kata yang salah, tidak benar atau menyakiti hati Bunda semuanya, atau banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan tata krama perilaku sopan santun di sini itu murni kesalahan saya dan kalau ada yang benarnya dari Allah SWT. Dan bagi Bunda nanti yang penasaran bisa lihat di YouTube saya, jangan lupa ya di subscribe. Nanti jangan di kalau Bunda pengen lihat materinya jangan di scroll karena kalau di scroll itu materinya hampir sama karena saya keliling sekolah-sekolah hari ini lumayan banyak Bunda karena kemarin ada proyekan Bandung Barat ya 3 sampai 4 kecamatan. Nah kalau Bunda ingin melihat materi-materi yang berbeda itu bisa dilihat di playlistnya. Ya itu ada materi psikologi, ada bahasa tubuh, ada apa di sana silakan bisa disimak ya Bunda. Itu aja mungkin Bunda. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita tepuk tangan yang terakhir. Ya dilanjut. Terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan.